Hari ini saya akan melanjutkan materi dulu tentang perulangan tidak terbatas. Nah, jadi ada istilah perulangan tidak terbatas. Kalau Anda buka modul, nanti ada di materi pertemuan 4, poin 2, perintahnya adalah do atau while. Yaitu masuk golongan perulangan tidak terbatas. Perulangan tidak terbatas. Ini kita teori dulu ya. Perintahnya bisa menggunakan do ya atau while. Ya. Do ini tutupnya adalah while. Kalau while tutupnya hanya kurung kurawal ya nanti. Jadi gini saja. Kalau yang do ini kurung kurawalnya di sini, di sini. Yang terakhirnya hanya kurung buka, kurung tutup. Nah, kayak gini. Perulangan tidak terbatas, kenapa disebut tidak terbatas? Itu karena perulangan ini tidak akan berhenti kalau tidak kita hentikan paksa. Jadi disebut perulangan tidak terbatas karena ya perulangan tidak akan berhenti jika tidak dihentikan secara paksa ya, atau dibuatkan cara agar berhenti secara otomatis setelah mengulang dalam waktu tertentu. Nah, seperti ini. Jadi bayangkan saja Anda men-setting apa? Anda men-setting timer. Ya, Anda men-setting timer dan timer itu berjalan mundur. Mundur sampai titik tertentu, kondisinya tepat, maka belnya akan berbunyi. Kling gitu. Nah, itu berarti sebenarnya dia melakukan perulangan yang tidak berhenti-berhenti, perulangan tidak terbatas. Hanya saja kalian membuatkan sebuah cara agar perulangan ini nantinya juga berhenti. Misalkan setelah 2 jam atau setelah 3 jam atau setelah 1 hari itu baru berhenti. Tapi selama belum mencapai waktu titik akhirnya ya dia tidak akan berhenti, ngulang ngecek lagi, ngecek lagi, ngecek lagi, ngecek lagi sampai kondisinya tepat, sesuai aturan, sesuai syarat berhenti, maka dia berhenti. Itu berarti kalian memberikan sebuah aturan otomatis untuk perulangan berhenti. Tapi kalau tidak seperti itu ya harus dihentikan paksa. Contohnya misalkan Anda mempunyai sebuah jam beker sudah disetting, nanti bunyi jam 2 pagi misalkan. Kalian takut nanti jam 2 pagi saya terganggu tidurnya gitu. Padahal ini sudah tersetting, tadinya sudah jalan. Ya, Anda setting jam 9, perulangannya sudah jalan. Ya, untuk ngecek jam 2 nanti bunyi bekernya. Baru jam 11 Anda sudah membatalkan prosesnya. Wah, nggak jadi wis gitu. Maka Anda lakukan apa? Melakukan setting paksa kan, menghentikan proses menyalakan alarm jam 2 tadi. Nah, itu namanya menghentikan paksa. Nah, ini sama-sama bisa kita lakukan di dalam perulangan tidak terbatas. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menggunakan do while. Ya. Do while itu perintahnya seperti ini. Do, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya. Dan di bawahnya sini ada while. Dan di sini ada syarat berhenti. Titik, koma. Yang di dalam sini berarti skrip yang akan diulang. Itu di dalam sini.
lakukan perulangan ini ya saat syarat berhentinya tidak terpenuhi. Kalau nanti ditemukan syarat berhentinya terpenuhi, perulangan akan mandek atau berhenti. Jadi kalau kalian pengen membuat perulangan yang nggak pernah berhenti, ya jangan buat syaratnya itu terpenuhi. Contohnya, misalkan saya membuat sebuah variabel i atas sama dengan 0. Lakukan perulangan hingga i-nya ya kan lebih kecil dari, ngomongnya hingga atau saat ya, saat lebih kecil dari 100. Saat ya ngomongnya ya. Lakukan perulangan saat i-nya lebih kecil dari 100. Ini syarat berhenti. Kalau i-nya ternyata selalu 0, 0 itu lebih kecil dari 100, atau 1, atau 2, atau sampai 99, angka 99 itu berarti masih lebih kecil dari 100, perulangannya nggak akan pernah berhenti. Contoh, saya pengen nulis di layar seperti ini. Ini, lihat. Yang diulang-ulang itu hanya perintah untuk mencetak di layar huruf A dan spasi. I-nya 0, awalannya 0, syarat untuk berhenti, I-nya harus lebih besar dari 100. Selama I-nya lebih kecil dari 100, ini tidak akan pernah berhenti. Ya kan? Jalankan, lihat, ini nggak akan pernah berhenti. Kalau tidak kita hentikan paksa. Kenapa? Karena syaratnya selalu terpenuhi. Lihat, syaratnya selalu terpenuhi. I-nya 0, I lebih kecil dari 100, iya, ngulang. 0 lebih kecil dari 100, iya, ngulang. Lihat, dia mencetak A terus menerus. Ini A-nya sudah berapa ribu, enggak tahu. Intinya dia mencetak terus menerus. Ya, kalau pengen lebih jelas lagi, saya membuat variabel yang lain. Int J sama dengan 0. Ya, misalkan saya membuat variabel seperti ini. Kemudian nanti J saya tambah 1, 1, 1, 1. Cetaklah J. Dan juga tambahi spasi di kanannya. J pertama kali 0. Ingat J ini nilai, bukan syaratnya ya. Syaratnya I. Syarat perulangannya itu bukan J tapi I. J itu adalah nilai atau angka yang nantinya akan saya munculkan di layar. J ini akan ditambahi 1, tambahi 1, tambahi 1. Setiap perulangan dia nambahi 1, nambahi 1, kemudian dicetak di layar, tambahi 1. Kira-kira J-nya itu sampai angka berapa, lihatan? Oh, sudah nggak kehitung-hitung ini. Karena dia mengulang terus, nambahi 1 terus dengan kecepatan yang tinggi gitu. Lah menghentikan paksanya bagaimana ya? Ditutup aplikasimu. Kontrol Alt Del kalau pakai keyboard. Atau Alt F4 itu ditutup paksa. Kenapa? Karena di sini kita tidak memberikan script agar dia berhenti otomatis. Ya. Terus kalau pengen berhenti otomatis bagaimana, Pak? Kalau pengen berhenti otomatis contohnya adalah I-nya saya tambahi 1-1. Ya. Ini mengkondisikan agar nilai I bertambah sehingga suatu saat lebih besar dari 100. Nah, kalau I-nya nanti sudah lebih besar dari 100, dicek di sini, berarti perulangannya selesai. Ya, perulangannya selesai. Kita lihat ya. Lihat. Perulangannya hanya sampai 99.
Karena pada saat I-nya sudah 100, cek di sini apakah I lebih kecil dari 100, tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi itu berarti selesai perulangannya. Jadi perulangan tidak terbatas itu bisa kita hentikan menggunakan aturan, ya, menggunakan aturan tertentu. Jadi dia akan seperti perulangan terbatas, hasil akhirnya seperti perulangan terbatas. Tetapi perintahnya menggunakan perulangan tidak terbatas, seperti ini. Do while itu syaratnya di belakang, ya. Nanti ada perintah while saja itu syaratnya di depan. Oke, ini tata cara menggunakan atau memanggil perintah perulangan tidak terbatas namanya do while. Jadi kalau ini sudah saya sampaikan, saya akan berikan contoh penggunaannya. Ya, dalam sebuah aplikasi misalkan. Oke ya. Ini do while. Manggilnya do kurung kurawal buka, kemudian lokasi tengah ini adalah lokasi untuk skrip yang akan diulang-ulang. Kurung kurawal tutup. Kemudian while. Setelah while Anda berikan syarat. Syarat ini agar perulangannya itu nanti tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. Kalau syarat ini terpenuhi, jalan perulangannya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, berhenti. Jadi lokasi ini adalah bisa disebut sebagai syarat berjalannya perulangan atau syarat berhentinya perulangan, ya. Sudut pandang kalian saja. Syarat ini mau kalian sudut pandangi untuk berjalannya perulangan atau untuk berhentinya perulangan, sama saja. Ya. Perintah ini cara bacanya gimana? Lakukan perulangan ini saat I-nya masih lebih kecil dari 100. Selama I-nya lebih kecil dari 100, perulangannya tidak berhenti. Tapi kalau I-nya nanti mencapai angka 100, syarat ini tidak dipenuhi, perulangannya berhenti. Seperti itu. Yang kedua, perintah yang kedua ini saya matikan dulu. Yang kedua ada perintah namanya adalah while. Nanti saya pakai while atau pakai do. Ya, silahkan Anda mau senang pakai while atau pakai do, itu pilihan saja. While ini di sini syarat dulu. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, sama seperti yang atas tadi, misalkan saya punya variabel I sama dengan 0. Maka saya ngomong, apakah I lebih kecil dari 100? Terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi, ya berarti skrip ini diulang-ulang. Ya. Saat I lebih kecil dari 100, jalankan ini. I-nya berapa? 0. 0 lebih kecil dari 100? Iya, jalan. Berhenti enggak? Anda lihat, I-nya selalu lebih kecil dari 100. Oh iya, 0 terus, enggak berubah-ubah. Yo, ini enggak akan berhenti juga. Nah, sama hasilnya dengan yang tadi. Tidak akan berhenti. Kalau tidak kita hentikan paksa. Oke? Close paksa. Kalau pengen berhenti bagaimana? Ya, syarat ini harus dibatalkan. Contohnya, sama seperti atas tadi, I-nya saya tambahi, misalkan 111. Yang akhirnya menjadikan I nanti tidak cocok dengan syarat ini. 2, 3, 4, 5, 6, I-nya sampai 100, I 100, apakah 100 lebih kecil dari 100?
Kan salah ya. Salah itu berarti berhenti. Nah, seperti ini hasilnya. Ini namanya perulangan tidak terbatas. Oke?